Selamat siang saudaraku semua. Hari ini fraksi PAN DPR RI menggelar seminar yang bertema strategi realistis menghadapi tekanan fiskal dan moneter di tengah ketidakpastian global. Melalui seminar pada hari ini, para narasumber membahas kondisi ekonomi Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi, serta berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Itu ada program yang namanya Magang Bersama Partisipan. Nah, ini sudah batch yang kedua. Jadi setiap beberapa bulan sekali kita melakukan seleksi yang terbuka dan ternyata yang mendaftar luar biasa. Ini saja gelombang ini yang mendaftar itu 600 atau berapa? Baru diseleksi seluruh Indonesia ini yang hadir di sini. Mereka nanti ditugaskan dibagi menjadi 13 komisi yang ada di DPR terus dari sekian kali. Kemarin kami juga mengadakan sekolah politik kebetulan yang ikut ternyata juga sangat banyak ternyata yang saya juga yang belajar politik juga mudah-mudahan dengan demokrasi bisa membuka ruang tersebut. Saya mengadakan Indonesia akan sangat dibutuhkan oleh anak muda yang kritis, berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Strategi Fiskal dan Moneter di Tengah Krisis Global secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita melihat bahwa fondasi ekonomi kita saat ini sebenarnya tidak dalam kondisi rapuh, ya. Tapi ada dua hal yang saya sebutkan di slide pertama yang perlu kita waspadai. Nah, tentu kita perlu kalkulasi matang. Misalnya kita lihat makro terkait versus target realitas saat ini. Kita lihat dari sisi moneternya, indikator pertumbuhan ekonomi kita 5,4%, walaupun menurut IMF kita tuh 5,0% dan menurut Asian Development Bank kita 5,2%. Nah, tapi artinya 5% masih kuat lah untuk dikawal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Kita hidup di negara yang dimana BUMN ini tuh bertindak sebagai regulator dan juga eksekutor. Nah, yang menurut saya, menurut pengamatan saya sendiri, ini justru sedikit membatasi private sektor untuk memberikan pertumbuhan ekonomi dari private sektor sendiri, karena rata-rata usahanya itu hampir semua diambil semua BUMN. Menurut Bapak, dengan gaya yang lain yang dilakukan BUMN dari eksekutor dan regulator, apakah justru ini menghambat pertumbuhan ekonomi kita karena semuanya ini diambil alih sama negara, sehingga private sektornya ini cenderung tidak tumbuh, atau justru malah sebenarnya titik balik ekonomi kita justru memang harus berada di kelola negara? Karena banyak BUMN kita yang zaman dulu itu masih belum bisa efektif dan efisien. Banyak kemudian melahirkan anak dan cucu usaha yang tidak sesuai dengan bisnisnya. Saya ambil contoh Wika. Ini contoh Wika. Wika itu punya cucu perusahaan yang stabil, tapi kelakuannya hanya menjadi calon. Calon itu maksudnya dapat untuk pengelolaan paket dan dikasih sendiri, tapi malah diminta ke satpol kiosnya. Dia yang sebenarnya yang bisnisnya, jadi kan itu tidak baik. Dan ini hampir terjadi banyak BUMN dan akhirnya dengan dalam manajemen itu. Diharapkan itu praktek-praktek yang tidak sesuai dengan core bisnis atau bisnis intinya itu bisa dihilangkan. Kemudian praktek-praktek yang berasal itu bisa dihilangkan. Revenue bisa ditingkatkan. Goalsnya apa? Ketika efektif dan efisien, revenue naik, net profit juga lebih bagus, profitnya dividen yang diberikan ke negara itu juga jauh lebih besar. Harapannya seperti itu. Soal BUMN sebagai pengatur dan juga sebagai operator itu adalah pada zaman dulu ketika kita masih baru. Tapi kemudian melalui reformasi dan seterusnya itu dilepas. Jadi pengaturan dilepas dari BUMN. Jadi ada sendiri yang mengatur sektornya. Kemudian ada lagi yang istilahnya pro.
Bulog ya, logistik itu negara lain sudah siapkan sesuatu. Kita nggak, karena dia berpengaruh stabilis terhadap hajat hidup rakyat banyak. Saya pernah sampaikan setiap kepemimpinan itu punya gaya memimpin dan punya polisi kebijakan yang tentu implikasinya berbeda. Jadi implikasi kepada pasar, implikasi kepada ekonomi, implikasi kepada masyarakat itu berbeda. Dan kepemimpinan sebelumnya dan kepemimpinan hari ini punya grand design ekonomi Indonesia yang jauh berbeda. Secara garis besar saya ingin sampaikan yang sedang dilakukan pemerintahan pada periode ini itu adalah merombak struktur keuangan yang biasanya terpusat di tingkatan atas itu sekarang berubah ke tingkatan bawah. Seluruh energi keuangan dilimpahkan dikirim ke bawah dengan kontrol pusat. Maka ada sebagian yang kemudian transfer ke daerah dikurangi. Itu karena selama ini itu bukan menahan uangnya daerah, tapi kemudian mengkonsolidasi supaya uang yang dikirim ke daerah itu sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintahan di tingkatan pusat. Ya kita ini negara kaya ya, kita negara kaya, SDM-nya mumpuni. Kemudian kondisi ekonomi kita. Orang sering membandingkan hal ini dengan 98. Jauh bedanya 98 itu. Waktu itu kita krisis keuangan, bank-bank pada kolaps sehingga aktivitas keuangan mandek semua dan itu terjadi di banyak negara juga. Nah, sekarang enggak, kita keuangannya solid. Artinya cadangan devisa kita walaupun turun masih dalam kondisi yang strong gitu. Kemudian aktivitas perbankan kita sejauh ini masih bisa membuat profit yang baik, masih bisa mendukung program-program pinjaman yang produktif dan banyak hal yang positif. Jadi untuk khawatir saya rasa nggak perlu. Tapi kita perlu waspada. Kita tahu kondisi global sekarang belum pulih. Kita lihat perang Iran sama Amerika kan belum selesai. Perang Ukraina sama Rusia juga belum selesai. Tapi ya kita tidak bisa hanyut dengan itu. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah saya lihat sangat positif. Dan kita punya keyakinan ini. Nah, cuman program-program tersebut harapan kita tentu implementasinya harus terukur, harus tepat sasaran seperti yang kita gambarkan tadi. Sekarang itu kan ada yang namanya performance based budget ya. Jadi setiap anggaran atau belanja apapun itu harus berbasis kinerja gitu. Untuk apa sasarannya? Nah kalau misalkan kita punya pilihan ya berbagai belanja untuk apa gitu, kita tinggal melihat aja kan ada 3 kan di situ. Tepat sasaran nggak gitu kan? Tiap belanja itu sasarannya apa gitu kan situ. Kemudian ada punya multiplier efek nggak gitu. Jadi dia bisa berdampaknya kemana-mana gitu ya, bukan hanya meningkatkan katakanlah pekerjaan bagi ini atau bisa juga nanti meningkatkan produktivitas ke depannya. Dan yang ketiga, ujung-ujungnya akan berdampak ke jangka panjang dalam pengertian produktivitas yang nanti meningkat. Nah ini kan yang diharapkan oleh Pak Presiden kan, pertumbuhan jangka panjang 8%. Nah itu nggak akan berhasil kalau setiap belanja ini tidak mempunyai dampak ke produktivitas ke depan makin tinggi. Nah itu poinnya sebenarnya sederhana saja gitu. Ya tentu kita pertama melihat indikator-indikator yang didapatkan berdasarkan laporan dari statistik yang selama ini kita pandang cukup positif ya, baik itu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain sebagainya. Namun lebih dari itu kami berharap bahwa dari angka-angka itu juga tentu memberikan dampak yang positif secara langsung kepada masyarakat. Artinya kita tidak hanya mengejar angka, tetapi juga dari sisi kualitas. Tentu harapan kami ekonomi Indonesia ini banyak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hari-hari ini kita juga dihadapkan dengan berbagai informasi yang berseliweran, baik itu resmi maupun tidak resmi. Tentu yang tidak resmi itu sudah pasti kurang baik gitu. Maka kami melalui seminar semacam ini mengundang adik-adik mahasiswa, kalangan akademisi untuk mendengarkan langsung pendapat-pendapat dari ahlinya sehingga mereka mendapatkan informasi yang jelas, akurat dan tentu seimbang dalam memberikan sebuah penilaian. Dan harapan kami juga ke depan adik-adik mahasiswa ini juga bisa
turut membantu memberikan informasi yang akurat, kemudian juga membantu pemikiran-pemikiran sehingga program dan kinerja pemerintah itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Harapan untuk fraksi PAN ke depannya teruslah menjadi partai yang membawa gagasan, mengepentingkan kepentingan masyarakat terutama ya. Semoga untuk PAN ke depannya diskusi-diskusi panel seperti ini itu lebih dimasifkan lagi, karena banyak dari kita juga sekalaku anak muda punya gagasan, dan ya semoga sih PAN bisa mewadahi itu di kemudian hari. Terima kasih. Mungkin dari saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada fraksi PAN karena telah mengadakan kegiatan seminar yang sangat bermanfaat yang dihadiri oleh beberapa narasumber yang kompeten dan membahas isu ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia pada saat ini. Dan mungkin materi seminar yang saya dapat yang sangat penting pada hari ini itu adalah tentang sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di Indonesia ini. Kepada fraksi PAN, kesan saya itu terima kasih telah memberikan ruang yang terbuka gitu ya untuk mahasiswa untuk bisa melihat langsung bagaimana kita itu menyelesaikan permasalahan nyata gitu. Bukan hanya yang kita lihat dari media-media sosial mungkin. Alhamdulillah hari ini hari Kamis fraksi Partai Amanat Nasional menyelenggarakan seminar ekonomi berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter, dihadiri langsung oleh ketua fraksi dan beberapa kawan-kawan mewakili komisi yang berkaitan dengan ekonomi. Kita juga mengundang beberapa narasumber, baik itu yang dari internal, ekonom-ekonom seperti Pak Joni Rijal, Pak Derajat Wibowo, ya. Lalu juga dari akademisi ada Prof. Bambang Juanda. Alhamdulillah tersenggala dengan baik, dengan audiens dari berbagai kalangan mahasiswa dari berbagai universitas, dari berbagai daerah, dan alhamdulillah cukup menarik dan saya rasa sangat berisi ya, sebagai bagian juga masukan buat kami para pembuat kebijakan di Senayan. Dan ini merupakan kegiatan yang sudah beberapa kali, mudah-mudahan juga bisa terus kami selenggarakan. Dan tentu outputnya diharapkan juga bisa memberikan warna kebijakan di Senayan ini. Itu barangkali terkait dengan penyelenggaraan seminar ekonomi ini. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Jessica, sampai jumpa di kegiatan fraksi PAN DPR RI berikutnya.